Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini saya ingin menjelaskan mengenai silsilah Joko Tingkir ya, atau Sultan Hadiwijoyo. Jadi sering sekali orang mengaitkan nasab Joko Tingkir ini ke Brawijaya, ke Raja Brawijaya, dan catatan-catatan mengenai silsilah Joko Tingkir Raja Pajang ini, kalau di Keraton Solo maupun Yogyakarta, biasanya memang arahnya ke Prabu Brawijaya. Orang jarang mengamati atau mencari referensi lain mengenai silsilah Joko Tingkir ini dari catatan mayor atau catatan yang sumber-sumber yang lebih besar, lebih mayor dibanding dua sumber yang minor tadi, itu sumber keraton, bahkan satu sumber minor dari keraton yang ada di Jawa. Kalau melihat catatan mengenai Joko Tingkir atau Prabu Handayaningrat ya, kakeknya ya, di sumber-sumber yang mayor, yang besar, yang ada di misal dari Cirebon, dari daerah Sumatera Selatan, daerah Banten, sampai ke catatan di Kelantan, Malaysia, itu Prabu Handayaningrat itu bukan keturunan Brawijaya tapi keturunan Rasulullah, atau nama lainnya Syarif Muhammad Kebungsuan. Ini nanti sebenarnya ada hubungannya dengan pembahasan kita mengenai ada satu Brawijaya yang keturunan Rasulullah yang saya bahas kemarin, yang nanti part selanjutnya akan insya Allah akan diupload. Nah, di catatan Cirebon, Prabu Handayaningrat ini juga disebut dengan julukan Jaka Sengara ya. Jadi ada tokoh yang disebut Jaka Sengara yang masih keturunan dari Syekh Samsu Tamris. Nah, nanti juga ada tokoh yang disebut dengan Syekh Jumadil Kubro yang nanti akan kita bahas di kesempatan lain. Nah, Syekh Samsu Tamris ini adalah leluhurnya Jaka Sengara atau Handayaningrat di catatan Cirebon, dan ini nanti dikonfirmasi juga dengan catatan yang ada di Kelantan yang disebut di situ ada nama tokoh Syarif Muhammad Kebungsuan. Jadi di catatan Cirebon selain disebut Handayaningrat, bukan disebut Handayaningrat ya, disebut Syarif Muhammad Kebungsuan, leluhur atau yang menurunkan Raja Pajang Jaka Tingkir. Jadi dengan kata lain yang dimaksud dengan Syarif Muhammad Kebungsuan atau Jaka Sengara ini adalah Handayaningrat tadi. Dan di Kelantan juga ada catatan yang nanti saya sisipkan sumbernya ya. Jadi bisa juga diakses di situs Royal Ark, itu mendata beberapa catatan-catatan lama, manuskrip lama yang ada di kerajaan-kerajaan di seluruh dunia ya. Di situ ada catatan di Kelantan itu salah satu tokoh
anak dari Syekh Jumadil Kubro. Jadi ada Husain Jumadil Kubro menikah dengan putri Selindung Bulan, putri kerajaan Kelantan ya. Nanti menurunkan anak Ali Nurul Alam atau Patih Arya Gajah Mada dan Syarif Muhammad Kebungsuan yang menurunkan raja-raja di Demak, Pajang, dan Mataram, seperti itu tulisannya. Atau nama lainnya di catatan Kelantan itu, nama lain dari Syarif Muhammad Kebungsuan julukannya adalah Brawijaya. Syarif Muhammad Kebungsuan inilah yang didata di Narkoba Internasional. Jadi nasab jalur ini juga sudah diisbat ke internasional. Jadi Syarif Muhammad Kebungsuan ini nama lainnya di isbat internasional yang sudah dilakukan pada nasab Joko Tingkir ini adalah Syekh Samsu Tamres. Jadi Syekh Samsu Tamres saya sertakan di sini ya. Syekh Samsu Tamres punya anak namanya Pangeran Petak atau Raden Ishak. Itu sesuai dengan data-data yang ada di Keraton Cirebon ya. Nanti punya anak lagi Joko Sengoro atau Handayaningrat. Bukan Handayaningrat, Joko Sengoro atau Bajul Sengoro ya, Raja Buaya yang sempat saya singgung masalah Brawijaya kemarin ya. Jadi ada satu keturunan Rasulullah yang kemungkinan ada satu Brawijaya yang kemungkinan merupakan keturunan Rasulullah yang nanti akan kita bahas pada bab selanjutnya. Nah, Joko Sengoro atau Raja Buaya ini punya anak Handayaningrat atau Raja Pajang. Jadi Wikramawardhana itu sebenarnya orang tuanya adalah penguasa Pajang, jadi Raja Pajang, dan anaknya dan dia menikah dengan putri Kertabumi ya, dengan putri Hayam Wuruk bukan Kertabumi, Hayam Wuruk, dan mewarisi kerajaan Majapahit. Nah, Wikramawardhana ini adalah orang tuanya Dewi Suhita yang dalam cerita kemarin beliau dinikahkan dengan orang yang bisa mengalahkan Raja Belambangan itu, dan kemudian orang ini kemungkinan keturunannya diberi wilayah Pajang atau yang melanjutkan kekuasaan di Pajang karena Wikramawardhana ke Majapahit ya. Jadi otomatis ada kekosongan penguasa di Pajang karena yang menjadi rajanya ditarik ke pusatnya istilahnya. Nah, itu nanti yang isi keturunannya Handayaningrat atau kemungkinan istrinya atau mungkin berhubungan dengan istrinya putri dari Raja Brawijaya, suaminya bukan istrinya, suaminya. Nah, Handayaningrat ini yang menurunkan Kebo Kenongo, lalu menurunkan lagi Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Sedangkan nasab yang menghubungkan dia ke Brawijaya itu nanti akan terjawab sendiri dalam pembahasan kita mengenai salah satu Brawijaya yang kemungkinan adalah keturunan Rasulullah, dan juga data Kelantan yang mengatakan bahwa julukan Syarif Muhammad Kebungsuan itu di sana di Royal Ark itu di catatan silsilah raja-raja atau kerajaan Kelantan itu nanti julukannya adalah Brawijaya. Sedangkan nasab Syekh Jumadil Kubro, jadi ini nanti kan jalurnya ke Syekh Jumadil Kubro, itu juga sudah diisbat, sudah diakui secara internasional. Nanti jalurnya ke Musa Al-Kazim itu berdasarkan dengan
catatan-catatan yang ada di keraton. Jadi tidak mengambil catatan dari maaf, bukan menolak Ba'alawi, tapi nanti selama ini kan yang beredar kan catatan dari Ba'alawi, kalau nanti jalurnya ke Abdul Malik Asmat, kan seterusnya ke Ubaidillah Ahmad Al-Muhajir. Itu kalau di catatan keraton yang diteliti, diisbat oleh internasional, itu nanti ternyata jalurnya bukan ke situ. Di catatan-catatan seperti di Nakobah Pencatatan Rasulullah di India, di Uzbekistan, di Irak, itu jalurnya ke Shah Jalal atau Jalaluddin Bukhari, nanti seterusnya ke Musa Al-Kazim. Nanti akan kita bahas mungkin di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.